Tes suara saya apakah terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya tepat waktu. Pada perkuliahan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah membahas terkait fungsi transenden ya. Sudah mengenal logaritma natural ya, logaritma natural, kemudian ternyata dia adalah integral dari apa? Super X ya. Kita mendefinisikan dia sebagai integran dari super X. Kemudian kita sudah melihat turunannya apa gitu ya. Tentu tuh kalau dia integral dari super X, dia berarti turunannya adalah super X gitu ya. Terus integralnya apa? Integral dari ln X. Ada yang tahu integral dari ln X? Nggak kita pelajari ya kemarin ya. Yang kita pelajari adalah integral yang melibatkan ln X gitu ya. Jadi bentuk-bentuk apa kalau yang diintegralkan ternyata memunculkan logaritma natural X gitu. Kemudian terakhir singkat saja kemarin kita sudah melihat salah satu manfaatnya, bukan manfaat ya. Salah satu teknik dalam menentukan turunan dari fungsi yang melibatkan perkalian dan pecahan gitu ya. Ternyata akan mudah diselesaikan, akan relatif lebih mudah diselesaikan kalau kita menggunakan logaritma. Jadi kita lenkan keduanya. Mungkin baiknya saya sambil menampilkan
Share screen-nya. Bagian yang ini ya. Kalau dulu kita mau menyelesaikan masalah ini, kita mau menentukan turunan dari Y sama dengan akar X min 2 kali X plus 1 dibagi dengan 2X plus 4, pangkat sepertiga itu alangkah repotnya. Saya lakukan pemisalan U dan V, U yang atas, V yang bawah gitu ya. Untuk mencari turunan yang bawah, nanti ada seper. Seper itu nanti turunannya juga repot lagi. Nah, karena itu ternyata dengan memanfaatkan sifat dari logaritma, kita lakukan logaritma kedua ruasnya, kita lenkan, maka yang sebelah kanan kita bisa manipulasi, kita menggunakan sifat dari len untuk mendapatkan bentuk pada baris ketiga. Dari baris pertama ke baris kedua, kita gunakan sifat perkalian nilai di dalam len itu menjadi penjumlahan dari len masing-masingnya. Jadi perkalian akar X min 2 dikali X plus 1 nanti menjadi len X min 2, pangkat setengah akar gitu ya, ditambah len X plus 1. Sedangkan pembagian itu menjadi pengurangan dari len apa yang menjadi pembagi di situ. Kemudian pangkat bisa dipindahkan ke luar. Sehingga langkah berikutnya kita tinggal menurunkan keduanya secara implisit. Yang sebelah kiri turunan dari len Y, sekali lagi len dari fungsi turunannya adalah seperfungsi itu dikali dengan turunan fungsi yang di dalamnya. Aturan rantai. Materi matematika dasar 1. Sedangkan yang di sebelah kiri diturunkan, yang kita peroleh untuk faktor yang pertama, setengah karena dia konstanta dia tetap, kemudian len dari sebuah fungsi, maka turunannya adalah seperfungsi tersebut. Kemudian dikalikan dengan turunan fungsi X min 2, tentu adalah 1, faktor yang berpengaruh di situ. Hal yang sama dilakukan di sini, kemudian di sini juga sepertiganya adalah konstanta, len dari X 2X plus 4 kita turunkan, kita punya seper 2X plus 4, kemudian 2X plus 4 kita turunkan, kita mendapatkan. Hampir ke final, jangan berhenti di sini, kemudian kita pindahkan nilai Y-nya. Karena yang dimau adalah cukup dy per dx-nya saja. Sehingga ini yang kita peroleh. Dy per dx adalah Y dikali faktor yang di sebelah kanan tersebut, kita tinggal substitusikan kembali nilai Y-nya ke yang awal. Jadi kita mendapatkan dy per dx dalam bentuk X semua. Perlu disederhanakan nggak sampai sini? Silahkan, tapi kayaknya akan malah kalau disederhanakan perlu ketelitian yang sangat tinggi gitu ya. Takutnya Anda malah mendapatkan hasil yang salah setelah disederhanakan. Sampai di sini biasanya oke. Anda memperoleh hasil sampai di sini oke. Karena biasanya masalah dari kenapa kita perlu mencari dy per dx? Dy per dx itu apa? Turunan pertama dari fungsi Y. Bicara terkait apa juga dy per dx itu? Kalau dari kurva dy per dx itu membicarakan apanya? Monoton, sebelum monoton, luas di bawah kurva. Ya, monoton berarti kita ingin tahu dia apa, naik atau turun gitu ya. Oke. Berarti itu bicara apa dari garis singgung? Apanya? M-nya itu apa? M.
kemiringan ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah biasanya kemiringan. Secara umum gini, kalau saya punya fungsi dari sebuah nilai, misal fungsi yang menyatakan jumlah penduduk atau fungsi yang menyatakan banyak uang. Yang sering menjadi pertanyaan adalah pada X segini, pada T10, pada waktu segini dia naik atau turun. Pertanyaannya selalu seperti itu. Kalau pada hari ini gitu ya, sahamnya harganya segini, itu biasa. Tapi pada saat ini sahamnya sedang naik atau sedang turun, itu yang menjadi pertanyaan. Atau pada saat ke depan nilainya berapa? Pada saat ke depan nilainya akan naik atau turun, mana yang lebih menarik. Nah, dalam hal itu kita bisa menentukan D per DX saja. Kita tinggal substitusikan nilai X-nya atau pada waktu berapa gitu kita bisa menentukan apakah dia naik atau turun. Ya contoh yang dipaksakan, tapi ya kira-kira itu gambaran yang benar-benar terjadinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? PR-nya dikerjakan nggak? Kemarin tugas dari saya apa? Oh, kalau tugasnya aja lupa, apalagi dikerjakan gitu kan ya. Kemarin saya minta Anda untuk membaca lagi yang kemarin saya skip ya. Jadi tolong dibaca, kemudian ini latihannya kalau nggak salah kemarin juga sudah diminta untuk dikerjakan ya. Ada kesulitan nggak dari yang di sini? Sambil pemanasan. Oh, nggak ada yang sulit Pak, karena belum saya kerjakan gitu. Ya, bebas. Nanti yang menyesal adalah diri Anda sendiri. Pasti nggak ikut menyesal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi minggu lalu, kita coba lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi yang pertama dari fungsi transenden yang kita kenal adalah fungsi logaritma natural. Fungsi ini sangat dekat nanti dengan fungsi eksponen alami gitu ya, E pangkat X. Nah, itu fungsi yang Anda sudah kenal. Tapi hubungannya seperti apa nanti kita melihat dia menjembataninya dengan fungsi inverse. Saya menyelipkan ini nih. Jadi pengetahuan terkait logaritma alami. Mungkin kita cepat saja. Kemarin fungsi ln X itu didefinisikan untuk bilangan real X positif saja ya. Kenapa X negatif tidak? Tidak terdefinisi. Ya. Kurva 1 per X-nya begitu lewat 0 dia ada yang menuju tak hingga ya. Berantakan ya. Maka kita hanya melihat di X positif saja. Tentu kita sepakat turunan dari ln X adalah super X. Di domainnya, ketika X-nya lebih besar dari 0, super X-nya positif atau negatif? Positif ya. X-nya positif, 1 dibagi positif, pasti positif. Berarti turunan pertama dari ln X positif atau negatif? Ketika turunan pertamanya positif, kurvanya akan seperti apa? Naik ya. Jadi pengetahuan pertama kita, ln X itu kurvanya selalu naik. Oke, jadi dia monoton naik. Pasti monoton naik. Pengetahuan berikutnya, ketika kita turunkan, sekali lagi kita mendapatkan turunan keduanya, berarti turunan dari super X. Turunan dari X pangkat min 1 adalah min 1 per X kuadrat. X kuadrat pasti positif, pasti negatif. X kuadrat pasti positif. Min 1 dibagi X kuadrat pasti negatif. Jadi
turunan keduanya pasti negatif, maka fungsi ln X akan cekung ke atas atau cekung ke bawah? Bawah ya. Jadi Anda bisa menggambarkan sebuah kurva yang monoton naik dan cekung ke atas. Cekung ke bawah. Lalu pengetahuan terakhir kita adalah ln 1 adalah 0. Artinya kurva tersebut di X sama dengan 0, X sama dengan 1, dia memotong sumbu Y-nya di Y sama dengan 0. Jadi kita peroleh grafiknya akan seperti ini. Naik, cekungnya ke bawah, di 1 nilainya 0. Jadi kalau lupa ln X seperti apa, turunkan 2 kali, ingat nilai ln 1-nya adalah 0. Jadi ini fungsi yang sangat menarik. Negatif nggak ada nilainya, di positif dia monoton naik, cekung ke bawah. Nah, sifat ini nanti akan berguna ketika kita menentukan inverse. Ternyata fungsi yang monoton naik ini ketika kita mencari inverse, dia punya sifat yang baik. Oke, nah, ini pendahuluan saja. Jadi kalau kita ingat fungsi itu adalah pengaitan ya antara X ke Y. Y sama dengan 2X plus 1. Saya lupa, saya punya pentet. Jadi kalau saya punya Y sama dengan 2X, ya berarti saya punya X sama dengan 1, saya kaitkan dengan Y-nya adalah 2. Saya punya Y sama dengan 2, X sama dengan 2, saya kaitkan dengan Y sama dengan 4. Seringkali kita tahu hasilnya apa. Kita ingin tahu ini hasil dari apa gitu ya. Kita punya misal Y-nya 10. X-nya berapa gitu kan ya. Bagaimana cara mencarinya? Coba-coba. Coba 3, 6 gitu ya. Coba 4, dapatnya 8. Coba 5, dapatnya 10. Oh, 10 itu kita peroleh dari 5. Nah, proses mencoba-coba ini untung-untungan. Kadang bisa dapat cepat, kadang bisa dapat lama. Nah, proses seperti itu bisa nggak kita minimalkan? Bisa nggak kita tidak untung-untungan? Nah, dari pertanyaan itulah nanti kita muncul fungsi inverse, yaitu fungsi yang kalau saya substitusikan Y-nya, maka saya bisa mendapatkan X-nya. Kalau saya substitusikan 10, maka saya bisa mendapatkan X-nya adalah 5. Saya substitusikan 2 gitu ya, maka saya bisa mendapatkan 1. Jadi ini adalah inverse dari fungsi ini. Saya punya fungsi, bisa nggak saya memperoleh inverse-nya? Fungsi lain yang membalikkan nilainya. Saya punya hasil, saya ingin tahu asalnya seperti apa. Ide awalnya kenapa muncul inverse adalah ya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini adalah definisinya gitu ya. Jadi kalau saya punya fungsi dari A ke B, fungsi yang satu-satu, ini perlu digarisbawahi, fungsi yang satu-satu, kalau fungsinya nggak satu-satu, dia pasti nggak punya inverse. Fungsi yang satu-satu dengan daerah hasil FA, fungsi inverse itu membalikannya. Jadi fungsi dari FA ke A. Di fungsi inverse dinotasikan dengan F pangkat min 1, dengan domainnya adalah FA, daerah hasilnya adalah A. Jadi kalau saya punya Y sama dengan Fx, maka S inverse dari Y adalah X. Itu definisinya.
Teorema pertama di sini adalah kalau saya punya fungsi yang monoton murni itu apa berarti? Monoton itu bisa apa? Bisa naik, bisa turun. Kalau naik turun monoton murni enggak? Enggak ya. Yang dimaksud monoton murni itu berarti dia naik saja atau turun saja ya. Kalau saya punya fungsi yang seperti itu, dia pasti punya inverse. Apa fungsi yang seperti itu? Contohnya. Yang barusan dibahas apa? Ln X. Ya? Ln X. Iya. Oke, terima kasih yang di Zoom ya. Ln X tadi monoton naik aja. Maka itu salah satu contoh fungsi yang monoton murni. Oke, kemudian secara umum bagaimana kita menentukan F inverse? Bagaimana kita menentukan inverse dari sebuah fungsi? Ada 3 langkah pokok yang biasanya kita lakukan. Yang pertama, kita menyelesaikan persamaan Y sama dengan Fx untuk X dalam bentuk Y. Apa coba maksudnya ini? Selesaikan persamaan Y sama dengan Fx untuk X dalam bentuk Y. Nah, kalimat ini artinya apa? Jadikan X sama dengan, gitu ya. Intinya, jadikan bentuk X sama dengan, di sebelah kanannya tinggal Y gitu ya. Sama dengan misalkan Y gitu. Oh, ini susah nulisnya. Kemudian gunakan simbol F inverse Y untuk menamai ekspresi tersebut. Tadi udah jadi X sama dengan, X-nya kamu ganti dengan F inverse Y. Setelah itu, Y-nya substitusikan dengan X. Maka kita dapat F inverse X. Boleh dicatat dulu. Kalau masih ini. Tapi ya nanti akan lebih banyak ke pengalaman, lebih sering mencoba akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Oke. Contoh yang pertama, tentukan rumus F inverse X jika diberikan Fx-nya adalah 2X per 1 min X. 2X per 1 min X. Jadi kalau kita melihat langkah 1, berarti kita ubah bentuk yang awalnya ini Y sama dengan 2X per 1 min X, kita ubah dia menjadi bentuk X sama dengan. Caranya adalah kita coba kumpulkan gitu ya, atau kita coba pindah ruaskan terlebih dahulu. Untuk pecahannya kita dapatkan bentuk Y sama dengan ini. Y sama dengan min XY sama dengan 2X. Karena kita ingin mendapatkan X sama dengan, maka yang ada X-nya pindah ke kiri semua. Yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri semua, karena kita mau buat dia bentuk X sama dengan. Ketika itu sudah ada di kiri semua, maka X-nya kita bisa keluarkan. Jadi awalnya kita punya ini. Oh, ini dari sini ke sini, karena banyak negatifnya, saya negatifkan. Saya kali min 1 ya. Min 1, kemudian ini X-nya dikeluarkan, maka ini jadi X dikali Y plus 2. Sama dengan ini. Maka kita bisa menuliskan dia menjadi X sama dengan Y per Y plus 2. Jadi langkah pertama kita dari mulai Y sama dengan Fx. Kita
Ya, kita coba hilangkan bentuk perkalian dan pembagiannya, kita coba jadikan dia bentuk penjumlahan semua. Maka kita peroleh 1 min X-nya pindah ruas ke kanan, 1 kali YY, X kali Y, XY. Kita ingin menjadikan bentuk X sama dengan, maka X-nya kita kumpulkan dalam satu sisi yang sama. X-nya pindah ke sini, yang nggak ada X-nya pindah ke kanan. Kadang perlu dinegatifkan, kadang juga enggak, kadang boleh langsung aja. Ini kalau dikeluarkan langsung X-nya juga boleh gitu ya. Kalau ini langsung dikeluarkan berarti min Y, min 2 sama dengan min Y. Ini juga boleh. Habis itu Anda tulis X sama dengan min Y per min Y min 2 juga tidak masalah. Nah, apa yang dilakukan di langkah 2 setelah saya memperoleh ini? Gunakan simbol F inverse Y untuk menamai ekspresi tersebut. Jadi yang ini saya ganti menjadi F inverse Y. Jadi sekarang saya punya fungsi F inverse-nya. Sisanya tinggal saya ganti Y-nya dengan X. Jadi saya punya tadi F inverse X-nya adalah Y per Y plus 2. X-nya saya ganti dengan F inverse Y. Kemudian Y-nya saya ganti dengan X. Maka saya memperoleh fungsi F inverse X. Masih sama kurang lebih dengan apa yang teman-teman pernah pelajari di waktu sekolah menengah. Oke, untuk langkah-langkah ini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, yang di Zoom. Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Saya ingin memberikan contoh soal. Ya. Soal tutorialnya sudah dibaca. Nah, itu dicoba. Mana ya? Itu ada cukup banyak soal yang bisa digunakan untuk latihan gitu ya. Oke, saya perlu ini. Mungkin dicoba untuk latihan, tentukan inverse dari fungsi X sama dengan Oke, 5 menit sambil dicoba. Mungkin dulu kalau SBMPTN, Pak, dulu ada cara cepatnya. Ya. Tapi coba lakukan step by step gitu ya. Hmm. Oh.
Ini ada teman Anda mencoba untuk mengerjakan di depan. Yang di Zoom terlihat jelas ya tulisannya ya? Terlihat Pak jelas. Jelas, Pak. Rafael boleh dijelaskan mungkin step by step yang dilakukan? Izin menjelaskan semuanya. Pertama kan dikasih fungsi itu Gx sama dengan 1 dikurang 2x per 3x tambah 4. Pertama, seperti langkah pertama itu kita ganti Gx itu menjadi Y. Sehingga Y sama dengan 1 dikurang 2x per 3x tambah 4. Setelah itu, dari saya cara cepatnya, semua yang ada X-nya itu, semuanya nanti akan dipindahkan ke kiri. Jadi sehingga Y 3x tambah 4 dikali Y sama dengan 1 dikurang 2x. Sehingga didapat 3xy ditambah 4y sama dengan 1 dikurang 2x. Setelah itu kita pecahkan x-nya, kita keluarkan y-nya. Sehingga menjadi kita pecahkan x-nya. Enggak. Kita pindahkan yang y-nya ini, yang cuma 1 y-nya itu ke ruas kanan. Dan yang di kanan x-nya itu seperti tadi saya bilang pindahkan ke kiri semua sehingga didapat 3xy ditambah 2x sama dengan 1 dikurang 4y. Setelah itu kita keluarkan semua yang X-nya itu menjadi X dikali 3Y ditambah 2 sama dengan 1 dikurang 4Y. Nah, ini kan udah dapat nih, yang cuma Y-nya aja nih. Kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi X sama dengan 1 dikurang 4Y per 3Y tambah 2. Setelah itu tinggal kita ubah aja yang X-nya itu menjadi F pangkat min 1Y sama dengan yang Y-nya itu kita ubah jadi X. 1 dikurang 4X per 3X tambah 2. Oh iya. Gini. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari teman Anda, Rafael ya. Step by step-nya akan selalu seperti itu ya. Kita coba misalkan dulu jadi Y sama dengan, kita coba cari bentuk X sama dengannya. Setelah kita bentuk X sama dengan, maka X-nya di sebelah kiri tadi akan menjadi F aksen X, dengan semua Y-nya di sebelah kanan kita ganti dengan X. Tadi Rafael melakukan, karena kalau teman-teman sudah terbiasa sih tidak masalah gitu ya. Kalau belum kan yang tadi X-nya kita ganti dengan F inverse Y dulu. Plus 2, kemudian baru Y-nya kita ganti dengan X semua. Tapi ini langkah yang tidak masalah ya, karena tidak ada kesalahan di sini. Itu biasanya kalau teman-teman sudah terbiasa, ada banyak step yang bisa sebenarnya dilewat saja. Nggak ada masalah di situ. Oke, terima kasih. Jadi itu nanti silakan teman-teman latihan kembali dengan soal tutorial yang ada atau soal-soal yang ada di modul. Oke, untuk yang di Zoom ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak, Oke. Pak. Baik, terima kasih. Sekarang saya coba kembali ke slide-nya.
Oke, layar slide-nya sudah muncul kembali. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Baik, terima kasih. Oke, nah ini kita akan melihat salah satu sifat hubungan gitu ya. Mungkin lebih khusus turunan dari fungsi inverse. Nah ini nanti sepertinya perlu dibaca berkali-kali nanti bisa untuk benar-benar memahami apa yang dimaksud di sini. Yang pertama kita perlu ingat bahwa kalau Y sama dengan Fx, F inverse dari Y adalah X. Karena dibalikan, Y sama dengan Fx, F inverse dari Y adalah X. Nah sekarang bagaimana kalau saya komposisikan fungsi F dengan F inverse? Jadi kalau saya punya fungsi F inverse, saya komposisikan dengan F X, oh ternyata dia hasilnya X. Kenapa? Ya karena Fx itu apa di sini? Y. Berarti F inverse dari Y apa di sini? X. Jadi kalau saya komposisikan F dengan inverse-nya, pasti selalu menghasilkan X. Tadi saya punya fungsi F-nya adalah 2X. Tadi saya punya contoh F inverse-nya adalah F pangkat min 1-nya adalah setengah X. Maka kalau saya komposisikan F inverse dengan F, maka itu kan berarti Fx-nya saya substitusikan ke F inverse. Maka yang awalnya setengah X jadi setengah Fx. Setengah dari Fx-nya adalah 2X. Maka dia pasti hasil komposisinya adalah X. Dibalik pun sama. F inverse-nya yang dimasukkan ke F, dia hasilnya adalah X. Jadi kalau dua buah fungsi yang saling inverse, kita komposisikan akan menghasilkan nilai X. Fungsi identitas. Oke, nah kita ingin melihat turunannya menggunakan aturan rantai. Jadi kalau saya punya F inverse gitu ya, saya punya GOF, GFX, turunannya apa? G aksen Fx dikali turunan dalamnya, F aksen X. Nah, ini nanti F aksen X-nya pindah ke sana, berarti yang tersisa adalah G aksen dengan nilai Fx seper F aksen X. Kemudian kita peroleh F inverse Y gitu akan sama dengan seper F inverse X. Ini mau bilang bahwa turunan dari F inverse X di titik Y yang merupakan hasil dari X itu akan sama dengan setengah turunan dari Fx. Sehingga ini yang kita peroleh di teorema B. Jadi kalau saya punya fungsi yang terdefinisikan pada sebuah interval, selama F aksennya tidak nol, kenapa tidak nol? Karena kita nanti butuh dia ada di bawah. Kemudian kita tahu nilai Y-nya apa gitu ya, maka kita bisa menghitung inverse dari fungsi turunan dari fungsi F inverse di titik Y. Mungkin ini sebagai catatan terlebih dahulu ya. Konteksnya nanti dipakainya di mana nanti mungkin di akhir pertemuan kita akan coba bahas lagi. Saya belum menemukan contoh yang menarik di sini. Tapi ini gambarannya adalah seperti itu. Kita tidak perlu mencari inverse-nya. Kita tidak perlu mencari inverse dari
fungsi f selama kita tahu f aksen x-nya. Kalau kita tahu x-nya apa yang mengakibatkan y-nya seperti itu. Oke. Mungkin Anda nanti bisa gali lagi dengan contoh soal yang di modul gitu ya. Tapi mungkin saya nggak akan jauh ke sini karena ini belum terlalu banyak kita gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti mungkin kalau ternyata kita menggunakan, nanti kita coba bahas lagi ini lebih dalam gitu ya. Oke. Itu untuk fungsi inverse. Jadi ada dua teorema utama yang kita punya. Yang pertama adalah kalau saya punya fungsi yang monoton, apakah selalu monoton naik atau selalu monoton turun, maka inverse-nya selalu bisa ditentukan. Yang kedua adalah teorema B yang barusan. Untuk teorema A itu akan sangat banyak manfaatnya nanti. Untuk teorema B manfaatnya apa saya belum tahu. Nanti kita coba cari tahu lebih dalam. Oke. Nah, setelah mengenal inverse tadi, kita akan mencoba mengenal apa yang disebut sebagai fungsi eksponen alami yang ternyata kita memperolehnya melalui menentukan inverse dari sebuah fungsi. Fungsi apa? Fungsi yang kita telah pelajari sebelumnya, yaitu fungsi logaritma. Jadi kita sudah mengenal dua fungsi transenden, logaritma natural, ln, dan inverse. Bagaimana kalau kita kombinasikan gitu ya? Jadi, apa sih inverse dari fungsi ln gitu ya? Ada yang tahu inverse dari fungsi ln apa? Kalau pakai cara yang tadi bisa nggak? Ln x, kemudian disama dengankan y, terus diapakan? Dibikin x sama dengan apa? Karena ini ln itu bukan fungsi yang normal, bukan fungsi yang diperoleh dari perkalian dan penjumlahan ya. Nah, yaitu. Ya kalau kita nggak bisa mencari secara manual ya, orang matematik masukannya ya udah definisikan aja gitu ya. Ya kita namanya aja fungsi yang baru gitu. Kayak tadi kita nggak tahu integral dari 1/x, ini gimana nyari integralnya pakai aturan yang 1/a plus 1 x pangkat a plus 1 nggak jalan. Yaudah kita bikin aja, kita namai saja gitu ya. Seringkali seperti itu. Tapi dari penamaan itu bisa nggak kita mendapatkan sifat-sifat barunya. Jadi apa fungsi dari inverse dari fungsi logaritma alami? Ya, kita belum punya itu. Kemudian seperti apa sifatnya ya kita harus punya dulu. Maka dari itu di sini kita mengenalkan, kita coba definisikan inverse dari fungsi ln. Pada kali ini kita beri nama dia sebagai fungsi eksponen alami. Kita simbolkan dengan exp dari kata eksponen. Jadi fungsinya adalah ini. X sama dengan eksponen Y, ini jika dan hanya jika Y-nya adalah ln X. Jadi F inverse X sama dengan, X sama dengan F inverse Y. Ini kita balik. Ini kan hanya menggunakan definisi inverse gitu ya. X sama dengan F inverse dari Y jika dan hanya jika Y-nya adalah Fx. Jadi Y adalah ln X, maka kita definisikan fungsi yang membalikkan nilai Y ke X itu sebagai fungsi eksponen. Artinya kalau saya punya ln X sama dengan,
len 1 sama dengan kalau saya punya len 1 itu sama dengan apa? 0. Maka eksponen dari 0 itu sama dengan 1. Jadi fungsi eksponen ini adalah fungsi yang membalikan hasil dari nilai len. Nah, sekarang kita akan coba lihat sifat-sifatnya. Tentu sifat yang pertama, kalau saya punya fungsi f inverse, saya substitusikan fx tadi hasilnya adalah komposisi inverse dan fungsi fx x ya. Kalau f saya substitusikan f inverse x, hasilnya juga x. Artinya kalau len x saya substitusikan ke eksponen x, jadi ini saya ganti dengan len x, yang saya peroleh adalah x. Kalau ini gini ya, kurungnya di situ. Jadi len dari eksponen y adalah y. Ini sifat yang pertama, tentu saja. Dua fungsi yang saling inverse dikomposisikan, hasilnya adalah dirinya sendiri. Kemudian kita ingin atau kita punya gitu, kita definisikan sebuah nilai E, yaitu nilai yang membuat len E sama dengan 1. Jadi kalau saya ingat len E itu kan berarti apa? Integral dari 1 sampai E dari seperti dt. Yang tidak lain adalah luas di bawah kurva dari nilai 1 sampai dengan E. Nah, saya mau mencari nilai E yang membuat ini luasnya 1. E itu adalah bilangan yang seperti itu. E adalah bilangan di sini. Nilainya sih kalau nggak salah 2,71 sekian, tapi kita nggak perlu hafal di situ, tapi kita ingat bahwa dia adalah nilai yang membuat lennya bernilai 1. Nah, kenapa E ini menjadi menarik? Pertanyaan adalah, kenapa sih perlu didefinisikan? Nah, kita coba lihat sifatnya. Kalau saya punya len E sama dengan 1 gitu ya, kedua ruas saya kalikan dengan X, yang saya peroleh adalah X, len E sama dengan X. Menggunakan sifat dari len A len B sama dengan len B pangkat A. Jadi saya punya len E pangkat X. Itu adalah X. Kemudian kedua ruas saya masukkan ke dalam fungsi eksponen. Yang saya peroleh yang bawahnya. Bahwa eksponen dari len E pangkat X adalah eksponen X. Ingat, yang tadi, eksponen dari len sesuatu gitu ya, hasilnya adalah sesuatu tersebut. Sehingga kita peroleh, ternyata eksponen len E pangkat X adalah E pangkat X. Ternyata fungsi yang tadi kita definisikan, ini fungsi yang didefinisikan tadi ya. Definisikan sebagai inverse dari len X. Ternyata fungsi ini yang kita nggak tahu tadi fungsi apa, sama dengan E dipangkatkan dengan X. Jadi kita awalnya hanya mendefinisikan saja sebuah fungsi. Nggak tahu apa. Kita lihat sifatnya, ternyata dia adalah bentuk E dipangkatkan dengan X. Dengan E-nya adalah nilai tadi yang membuat fungsi. Maka dari itu di sekolah menengah atas gitu ya, atau sekolah menengah kejuruan, Anda mengenal fungsi eksponen itu langsung sebagai E pangkat X gitu ya.
Padahal dia awalnya munculnya dari sini. Saya mencari fungsi inverse dari len, saya namakan dia eksponen X, ternyata kita punya dia nilainya sama saja dengan E pangkat X. Jadi untuk seterusnya nanti kita cukup menggunakan fungsi ini sebagai inverse dari len X. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ya inverse dari fungsi len X. Berarti pertanyaan kedua tadi, pertanyaan pertamanya adalah apa inverse-nya sudah terjawab. Pertanyaan kedua adalah sifatnya seperti apa. Jadi ini inverse dari len X adalah E pangkat X. Nah, ini adalah dua sifat dari fungsi pangkat, tentu saja ya. Jadi kalau saya punya E pangkat A, kita kalikan dengan E pangkat B, ini kita bisa jumlahkan saja keduanya. Jadi E pangkat A kali B itu akan sama dengan E pangkat A plus B. Kalau E pangkat A kali B jadi apa? E pangkat B. Yang ini oke ya, bukan jadi penjumlahan ya. Ini tidak akan sama dengan E pangkat A plus E pangkat B, ini enggak ya. Jadi hati-hati, jangan sampai tertukar. Ini adalah buktinya. Kita mau melihat buktinya dengan melakukan tadi. Saya punya eksponen dari len A itu sama dengan A. Berarti eksponen dari E pangkat A kali E pangkat B ya sama dengan E pangkat A kali E pangkat B. Kemudian kita punya sifat len dari perkalian menjadi penjumlahan dari len. Kemudian pangkatnya pindah ke depan, sifat len juga. Kemudian kita punya len E adalah 1, len E adalah 1. Maka ini jadi eksponen dari A plus B saja. Jadi bentuk E pangkat A dikali E pangkat B ternyata memang E pangkat A ditambah B itu sifat yang bisa dibuktikan. Dengan cara yang relatif sama nanti Anda bisa menentukan bahwa E pangkat A dibagi dengan E pangkat B akan menjadi E pangkat A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, kalau tidak ada, kita lihat sifat berikutnya, yaitu turunan dari E pangkat X. Apa dulu turunan dari E pangkat X? Apa turunan dari E pangkat X? Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat X, dy per dx-nya apa? E pangkat X. Dari mana? Dulu kalau kita semester 1, kalau kita mau cari turunan dari sebuah fungsi yang dilakukan apa? Pakai limit ya. Lupa. Tapi kita nggak akan pakai itu. Kita akan gunakan diferensiasi logaritmik. Berarti kalau menggunakan diferensiasi logaritmik yang dilakukan apa dari fungsi kita? Ingat nggak diferensiasi logaritmik yang mana? Gimana? Kedua ruas diberikan len. Cobain. Coba kalau kedua ruas diberikan len, hasilnya apa? Len Y sama dengan len E pangkat X.
sama dengan apa ini? X. X saja ya. Kemudian kedua ruas coba Anda turunkan dia terhadap X. Apa yang diperoleh di sebelah kiri? 1 per Y, dy per dx. Sebelah kanan 1. Artinya dy per dx-nya apa? Y. Yang tidak lain adalah Y pangkat X. pangkat X. Oke, terima kasih yang di Zoom juga. Jadi, saya punya Y, turunannya Y juga, Y pangkat X. Jadi itu bukan fungsi yang sifat yang diada-adakan, tapi ternyata berdasarkan kita mendefinisikan dia sebagai inverse dari ln, itu fungsi yang alami bagi dia. Dua turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Jadi ini yang tadi kita lakukan, jadi turunan dari fungsi Y sama dengan E pangkat X adalah E pangkat X. Kemudian kita punya 4 sifat ini terkait turunan dan anti turunan. Jadi kalau saya punya U adalah fungsi dari X gitu ya. Tentu yang pertama yang tadi barusan kita punya turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Turunan dari E pangkat U kalau diturunkan terhadap X, ya E pangkat U dikali du per dx, aturan rantai. Kemudian integral dari E pangkat X, ya karena ini diturunkan dari sini, ya anti turunannya adalah itu. Jadi integral E pangkat X, ya E pangkat X plus C. Secara umum, integral dari E pangkat U du adalah E pangkat U plus C. Ya, nanti mungkin punya hasil dari pemisalan kita. Nah, saya kalau tidak salah sih tidak memberikan contoh ya. Contoh yang dikerjakan nggak ada. Jadi saya berikan contoh untuk dikerjakan. Kita punya hampir 40 menit. Bentar, habis itu apa? Oh iya, udah habis. Ya. Oke, 20 menit pertama mau bahas nomor berapa saja? Tiga, Pak. Oke, 3, 4. 5, Pak. Oke ya. 3 dulu. Kalau begitu silakan 10 menit Anda kerjakan 3, 4, 5 ya. Atau 5 menit deh ya. 5 menit. Yang di Zoom juga silakan mencoba mengerjakan ya.
Yang di Zoom, ada yang mau mencoba nomor 4? Yang di Zoom terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke.
Yang nomor 4 yang di Zoom ada yang mau mencoba? Oke, Nabila mungkin bisa sambil dijelaskan. Jadi kan soalnya kan Y sama dengan 3E X kuadrat plus X. Nah, habis itu di sini kita pakai cara yang D per DX, E pangkat U sama dengan E pangkat U, DU per DX. Nah, jadi itu dimisalin. Misalkan U sama dengan X kuadrat plus X. Nah, turunan dari U-nya DU per DX, yaitu sama dengan 2X plus 1. Nah, habis itu tinggal kita masukin aja. Kan tadi soalnya 3E pangkat U, DU per DX, di mana 3E X kuadrat plus X dikali 2X plus 1. Nah, jadi kan ini 3 dikali 2X plus 1, jadi sama dengan 6X plus 3, E pangkat X kuadrat plus X. Jadi boleh dibuatkan. Oh, oke. Untuk nomor selanjutnya, nomor 5, yaitu kan diketahui bahwa soalnya Y sama dengan 4E pangkat akar X tambah 2. Nah, tentukan turunannya. Didapat yaitu Y aksen sama dengan D per DX dalam kurung 4E pangkat akar X tambah 2. Nah, di situ Y aksennya sama dengan 4-nya dikeluarin ke depan, jadi 4 D per DX dalam kurung E pangkat akar X tambah 2. Nah, biar mudah dimisalin dalam bentuk dipisah sesuai sifat, yaitu Y aksen sama dengan 4 dikali D, DM. Nah, DM itu apa? DM itu saya misalin akar X tambah 2. Jadi 4 dikali D per DM dalam kurung E pangkat M, yaitu akar X tambah 2, dikali D per DX dalam kurung akar X tambah 2. Didapat Y aksen sama dengan 4E pangkat M dikali 1 per 2 akar X tambah 2. Terus Y aksennya sama dengan awalnya 4E pangkat X, akar X tambah 2 dikali 1 per 2 akar X tambah 2. Nah, 4-nya di atasnya 4, di bawah 2 bisa dicoret, sisa 2 di atas, jadinya Y aksen sama dengan 2E pangkat akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Terima kasih. Kita beri ongkos dulu untuk Dodi dan Nabila. Ada yang mendapatkan hasil yang berbeda? Sama semua? Oke. Tentu kalau saya mau memberi skor, keduanya saya beri sempurna gitu ya. Secara hasil baik ya. Mungkin kalau saya ingin memberikan tambahan, kalau ingin menyenangkan orang yang mengkoreksi gitu ya. Jadi kan kalau jadi kan akan ada yang mengkoreksi gitu ya. Agar lebih enak mungkin ini bisa diberikan kurung. Ini juga kurung. Untuk memisahkan bahwa E pangkat X kuadrat plus X itu adalah miliknya bersama ya. Milik keduanya. Jadi kalau tadi belum tidak ada kurung, seolah-olah nanti menjadi punya. Tapi itu nggak masalah. Secara hasil aman gitu ya.
Kemudian kalau yang ini saya ingin menambahkan mungkin di sini seperti saja tulisan. Misal M-nya adalah apa? Ini hanya segi penulisan, secara konteks semuanya sudah baik. Nabila dan Dodi, terima kasih. Itu. Oke, sekali lagi terima kasih Nabila dan Dodi. Ya. Ada pertanyaan dari yang sudah dikerjakan? Wow, sangat asik ya. Kalau bisa banyak yang maju kayak gini. Oke, dari yang Zoom, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke. Untuk nomor 4 mungkin kita skip dulu. Nanti kalau ada waktu kita coba bahas kembali. Saya pindahkan share screen-nya. Oke. Berarti kalau integral sudah oke, yang berikutnya adalah masalah anti turunan. Kalau turunan sudah oke, berarti berikutnya adalah anti turunan. Itu nomor 5 maksudnya apa ya? Oh, itu kemarin saya mau bikin satu soal lagi, cuman terlupa kayaknya. Ya. Nomor 5 berarti apa hasilnya? Ada yang tahu integral dari dx? Apa? Plus c saja? Ada yang kurang nggak? Ada yang tersembunyi sebenarnya di situ. X, ya. Jadi dx itu kan 1 kali dx ya. Ya. Jadi itu integral 1 dx, yaitu x plus c. Oh, itu kalau dapat soal kayak gitu langsung lumayan ya. Oke, ini yang mau dibahas yang nomor berapa? 3. Pokoknya 3 dan 5 ya. 3 dan 5. 4. Silakan dicoba dalam 5 menit gitu ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan di sana?
Ini ada yang mau mengabadikan sebelum saya hapus? Sudah. Ini yang bertanggung jawab yang dua depan ya. Silakan jika ada yang ingin mencoba untuk nomor 3 dan 4. Nomor 4. Nomor 4 silakan. Nomor 3. Ada yang tertarik? Kalau ada yang mau nomor 3 silakan. Siapa namanya? Rizky? Nah, 2. Ada yang lain? Dora Karyati ada? Di Zoom ada? Oh, sudah keluar. Dinda Putri Cahyani? Keluar juga. Boleh duduk di depan. Jennifer juga? Oh, ya ini belum update berarti ya. Ada yang nomor 3? Oh, Rizky boleh untuk diberikan. Bentar ya. Jadi kan di sini di soalnya ada integral dari E pangkat X per E pangkat X dikurang 1 dx. Nah, itu dimisalin U-nya itu sebagai E pangkat X dikurang 1, yang mana cepat. Yang mana DU per dx-nya itu E pangkat X. Sehingga dx-nya itu sama dengan DU per E pangkat X. Lalu karena tadi dari misalnya jadi U, jadi integralnya berubah jadi integral E pangkat X per U. Kemudian dx-nya kita substitusi langsung jadi DU per E pangkat X. Kemudian E pangkat X-nya bisa saling menghilangkan, bisa integral 1 per U DU. Nah, 1 per U DU itu kalau misalkan diintegralkan nanti hasilnya jadi ln mutlak U plus C. Lalu kemudian U-nya kita substitusi dari yang awal tuh, jadinya ln mutlak E pangkat X dikurang 1 ditambah C. Ada yang mendapatkan hasil yang berbeda? Yang di Zoom ada pertanyaan? Oke. Ya. Sama ya, ini nilainya sudah hampir sempurna. Hampir sempurna. Atau sudah sempurna ya? Mungkin. Oh, saya juga kena. Oke. Sepertinya mungkin ini saja. Kita perlu ganti dengan sama dengan ya. Karena yang kiri dan yang kanan sama, kita masih boleh menggunakan sama dengan. Sisanya sih oke. Berarti dari sini akan sama dengan yang bawahnya. Ini akan sama dengan yang bawahnya. Ini akan sama dengan yang bawahnya. Jadi kira-kira seperti itu.
masalahnya biasanya adalah pengalaman untuk menentukan apa yang dimisalkan sebagai U gitu ya. Di sini kita dengan memisalkan U-nya adalah E pangkat X, kita bisa memperoleh E pangkat X yang lainnya itu sebagai DU-nya. Kalau begitu untuk nomor 3, boleh dibacakan soalnya apa? Integral dari 6 6E. Enam eksponen apa? Setengah X atau 1/2 X? Boleh saya lihat? 1/X, Pak. Oh, 1/X ya, dibagi dengan X kuadrat. Kuadrat dx ya. Oke. Apa yang perlu dilakukan? Kok bisa Diintegralkan. ubah bentuk integral, Pemisalan ya. Pak? Apa pemisalan U-nya? 1/X. Kenapa memilih 1/X? Supaya nanti itu X/2-nya bisa mati, Pak. Karena turunan 1/X itu kan 1/min X kuadrat. Jadi nanti X-nya itu mati, X. Karena turunan dari 1/X nanti memunculkan 1/X kuadrat. Lebih tepatnya min 1/X kuadrat. Siapa barusan namanya? Alfred, Alfred. Pak. Oh, kok kalian hafal ya suaranya ya? Oh, Alfred sudah dikenali oleh teman-teman yang di ruangan. Oke. Jadi itu. Pada intinya awalnya tentu coba-coba. Anda bisa misalkan X kuadrat, turunannya adalah X. Nggak ada di lingkungan situ. Anda turunkan E pangkat X, juga nggak ada gitu ya. Ternyata dengan misalkan X-nya adalah, U-nya adalah 1/X, kita bisa memperoleh DU per DX-nya adalah min 1/X kuadrat. Sehingga saya bisa memperoleh DU-nya adalah min 1/X kuadrat DX. Sehingga integral kita yang awalnya adalah 6 E pangkat 1/X per X kuadrat DX, ini bisa kita tuliskan sebagai 6 dikali E pangkat U, yang ini jadi min DU ya. Jadi ini DX per X kuadrat adalah min DU. Menjadi min DU, ini masih ada integralnya. Sehingga kita peroleh min 6-nya boleh kita keluarkan, ini jadi integral E pangkat U DU. Apa integral dari E pangkat U? E pangkat U. E pangkat U, Pak. Kita peroleh E pangkat U plus C. Yang jangan sampai lupa adalah kita mengembalikan dia ke bentuk X. Berarti E pangkat X kita adalah berapa X? C. Jadi integral dari sisi yang kiri ini 6E pangkat 1/X per X kuadrat DX adalah min 6 E pangkat 1/X plus C. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan? Yang nomor 5 tadi perlu saya kerjakan? Enggak ya? Oke.
Oke, yang di Zoom saya sudah bisa kembali ke slide-nya. Kalau mau di Bisa, Pak. screenshot. Oke. Oke, jadi ini materinya dan ini akhir perkuliahan kita hari ini. Yang di Zoom nanti kalau misalkan ada yang belum bisa QR code, nanti akan saya beri kesempatan untuk saya panggil. Oke, terakhir ada pertanyaan? Enggak? Tidak Maaf mulai Pak, siap-siap. izin bertanya Pak. Oh, silakan. Siapa namanya? Alfred Pak. Oke. Bagaimana Alfred? Tadi kan kita belajar tentang inverse Pak. Jadi kalau setiap fungsi yang monoton itu maupun dia monoton naik atau turun akan memiliki inverse. Jadi contoh fungsi yang dia nggak punya inverse gimana Pak? Secara umum, contohnya kita bisa punya, nanti kita akan melihat, dia akan terkait dengan domainnya ya. Screen-nya ke- Oke, papannya sudah muncul kembali ya. Kalau kita pandang fx sama dengan x kuadrat, dengan domainnya adalah seluruh bilangan real, ini akan punya inverse atau enggak? Kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat dengan domainnya adalah seluruh bilangan real. Ada nggak inverse-nya? Apa? Apa f inverse-nya? Kalau ada, apa ini? Kalau kita ingat fungsi kuadrat bentuknya seperti ini ya. Monoton turun kemudian monoton naik. Secara umum di domain naturalnya dia tidak punya inverse karena kalau saya punya misalkan y sama dengan x kuadrat. Kalau y saya 4, x-nya berapa? Jadi kalau saya menghitung ini adalah f inverse 2, berapa? F inverse 4, x-nya berapa? 2 atau min 2? 2 atau min 2? Yang mana yang benar? Dua-duanya memenuhi ini. Tapi kalau fungsi, boleh nggak hasilnya 2? Karena fungsi hasilnya nggak boleh 2, maka saya tidak bisa menentukan inverse dari x kuadrat di R. Tapi kalau saya mendefinisikan fungsi gx sama dengan x kuadrat hanya untuk x yang lebih dari 0 gitu ya. Gx punya inverse nggak? Punya. Inverse-nya adalah akar dari x. Karena untuk x yang lebih besar dari 0, kalau ditanya g inverse atau kalau y-nya sama dengan 4, x-nya berapa? Pasti 2, karena kita hanya bicara di x yang lebih besar dari 0. Jadi, sekali lagi, kenapa jadinya kita nggak bisa menemukan inverse dari fungsi yang tidak monoton murni? Karena tadi, setiap nilai nanti akan ada 2 x yang memenuhi, padahal itu nggak boleh. Kalau saya mulai dari y, saya maunya hanya ketemu 1. Maka dari itu yang kita mau adalah fungsi yang naik saja. Di y berapapun saya ketemunya hanya 1. Atau yang turun saja. Mungkin itu Alfred yang bisa saya berikan. Ada lagi? Oke. Ada yang lain? Oke. Kalau nggak ada, saya pengen nonton dikit gitu ya.
Jadi mungkin itu yang bisa kita berikan pada pertemuan kita hari ini. Semoga ada ilmu baru, manfaat baru dari yang kuliah yang kita lakukan. Silakan dikerjakan soal-soal tutorialnya, nanti jika ada kesempatan bisa diskusi lagi dengan asisten tutorialnya. Kerjakan kuis terstruktur sebaik mungkin. Minggu depan baca modulnya sebelum masuk ke kuliah saya gitu ya. Yang bilang iya berarti harus mengerjakan ya. Yang diam kan berarti masih mungkin nggak mengerjakan itu. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Yang di ruangan kalau mau duluan silakan ya, saya masih beres-beres. Yang di Zoom nanti saya coba cek kalau ada yang belum berhasil absen. Permisi, Pak. Iya, Dion, bagaimana? Yang minggu lalu yang belum bisa absen bagaimana ya, Pak? Soalnya kemarin kata teman-teman bakal dikirimkan link Google Form-nya tapi belum dikirim. Iya, Google Form-nya belum saya bagi ya. Sebentar. Oke. Farhan, dia online ya? Sudah berangkat belum? Oh. Oke. Sudah ditandai? Tandai dulu saja. Ya. Oke. Ya. Yo. Atau ini saja deh ya. Untuk apa namanya? Kok belum ini? Untuk absen Google Form-nya belum saya buat. Nanti bisa diisi, akan saya berikan kesempatan untuk mengisi yang luring gitu ya di minggu depan gitu. Jadi nggak apa-apa, untuk yang belum bisa absen, minggu depan bisa absen 2 kali saja. Seperti itu ya. Tapi yang bisa menggunakan QR code dulu saja. Nanti saya share yang belum berhasil QR code-nya siapa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi untuk yang online, absennya menyusul, nggak apa-apa. Nanti kita lihat dari QR code atau nanti saya buatkan untuk Google Form-nya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya sampai bertemu minggu depan gitu ya. Berarti Anda yang mendapat jatah offline gitu ya. Oke, saya Heri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.